Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam mata kuliah Etika Administrasi Pemerintahan di sesi ke-14 bersama saya Imam Trikarso Hadi selaku dosen pengampu. Materi kita pada perjumpaan kali ini adalah tentang administrasi negara sebagai staf pemerintahan. Mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, pada hakikatnya aparatur administrasi negara merupakan jaringan sistem unit staf dari pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Jadi para pejabat yang hanya mempunyai wewenang administrasi negara atau wewenang pelaksanaan keputusan dan peraturan pemerintah merupakan pejabat-pejabat staf dari pejabat pemerintah yang bersangkutan. Jabatan staf di dalam organisasi modern merupakan jabatan yang sangat vital karena pemimpin plus staf merupakan pimpinan pemerintahan atau sama dengan pimpinan adalah pemerintah yang terdiri dari pemimpin plus administrasi negara atau staf. Dalam praktek sehari-hari, pemerintah dan administrasi negara tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi secara yuridis, karena negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka harus dibedakan. Hal ini karena keputusan pemerintahan mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda daripada keputusan administratif. Karena itu, jika kita mempergunakan istilah pemerintahan seperti yang lazim dipergunakan oleh masyarakat sehari-hari, kita harus sadar bahwa pemerintahan terdiri atas yang bersifat politik, artinya mengatur dan membina masyarakat atau pengaturan pembinaan masyarakat, negara, kepolisian, dan peradilan. Dan yang bersifat non-politik artinya secara administratif teknis melaksanakan kehendak dan keputusan pemerintah semata-mata guna melayani warga masyarakat baik perorangan maupun badan sesuai dengan permohonan tertulis mereka. Jadi kesadaran akan perbedaan antara pemerintahan dan administrasi negara tersebut hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Ada baiknya jika pemerintahan yang bersifat politik, yakni pemerintahan politik atau pemerintahan eksekutif, kita tulis pemerintahan dengan huruf P besar di depannya. Sedangkan yang bersifat non-politik atau pemerintahan administratif atau administrasi negara, kita tulis pemerintahan itu dengan huruf P kecil di depannya. Pemerintahan yang bersifat non-politik atau sama dengan tidak memakai paksaan terhadap warga atau badan masyarakat dalam bentuk apapun, hanya bersifat melaksanakan peraturan, kehendak dan keputusan pemerintah secara administratif teknis, yaitu meliputi melayani warga masyarakat baik perseorangan maupun badan yang mengajukan permohonan secara tertulis untuk meminta haknya sesuai atau berdasarkan ketetapan undang-undang. Yang kedua adalah melakukan kegiatan material, misalnya membangun jalan, gedung, sekolah, saluran irigasi, prasarana olahraga dan sebagainya. Hal itu disebut sebagai administrasi negara. Jika ada keputusan administrasi negara yang harus ditaati oleh warga atau badan masyarakat, tetapi tidak dipenuhinya oleh yang bersangkutan, misalnya syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi guna keabsahan suatu hak yang diminta, pejabat administrasi negara hanya dapat membatalkan keputusannya sebagai tindakan sanksisional. Jika ada keputusan pemerintah yang tidak ditaati oleh warga atau badan masyarakat yang wajib menurut undang-undang, yang bertindak adalah polisi sebagai tangan kuat atau strong arm dari pemerintah. Bahkan jika perlu dalam keadaan darurat adalah militer. Yang dimaksud dengan polisi di dalam manajemen modern negara modern bukan hanya Polri. Baiklah, kemudian kita bahas tentang konsep administrasi negara. Yang pertama adalah pengertian administrasi negara. Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijakan negara dalam satu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Pertama adalah perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik. Jadi, administrasi negara merupakan ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintahan dan cara mereka memperolehnya. Oleh karena itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah,
tetapi juga bagaimana melakukannya. Jadi intinya adalah bahwa pengetahuan administrasi yang diterapkan dalam kegiatan politik atau negara atau pemerintahan itulah administrasi negara. Yang kedua adalah tentang pokok-pokok administrasi negara. Untuk pendekatan secara teoritis, administrasi negara membahas masalah-masalah yang menyangkut asas-asas. Pertama adalah dasar administrasi negara atau Principle of Public Administration. Yang kedua adalah organisasi dari kepegawaian negeri atau civil servant yang menjadi prasarana administrasi negara. Yang ketiga adalah hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk pada hukum. Secara historis, pendekatan klasik tentang administrasi negara mengalami pergeseran tema pokok dalam perkembangannya. Yaitu pertama adalah administrasi negara menyangkut teori birokrasi yang kemudian berkembang menjadi teori administrasi negara. Perkembangan teori birokrasi terbatas pada konsep organisasi yang di dalamnya terdapat upaya untuk mengaitkan antara teori organisasi dan teori politik. Kedua adalah teori administrasi negara dalam tema keduanya menyangkut persoalan efisiensi dan economic of scale. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat, administrator harus memperhatikan biaya yang harus dikeluarkan. Dengan kata lain, pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan biaya serendah mungkin. Semua usaha reformasi ditujukan untuk menekan biaya serendah mungkin. Selain tujuan lain berupa tingkat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, perlakuan adil dan merata, serta perlunya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan oleh pemerintah. Tema ketiga, teori administrasi negara mengutamakan struktur organisasi secara formal dalam melakukan reformasi administrasi negara. Hal ini menggambarkan kelemahan administrasi negara dapat disempurnakan melalui reorganisasi atas dasar logical rules atau asas-asas dasar yang antara lain pertama adalah menata kembali departemen dalam kelompok yang sesuai dengan tujuannya. Yang kedua adalah mengelompokkan kegiatan-kegiatan serupa dalam satu unit. Ketiga, menyinkronkan tanggung jawab dan wewenang. Keempat, membukukan satu komando, artinya hanya ada satu pimpinan untuk setiap kelompok karyawan. Yang kelima adalah membatasi jumlah bawahan agar rentang pengawasan menjadi lebih efektif. Tema keempat adalah menekankan pada personal atau kekaryaan yang awalnya didasarkan pada meritocracy atau karyawan terbaik untuk jabatan yang tersedia melalui ujian dengan kompetensi ketat, kemudian dikembangkan pada sikap pribadinya, pertimbangan insentif, kualitas kepribadian, dan sikap kerjasama dengan rekan sekerjanya. Tema kelima dari teori administrasi negara menyangkut masalah anggaran keuangan sebagai alat untuk merencanakan, mengambil keputusan dalam bentuk menentukan prioritas dan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi. Jadi sebagai suatu ilmu, administrasi selalu berdasarkan pendekatan dan penelitian ilmiah. Itulah perkuliahan kita kali ini. Untuk selengkapnya silakan para mahasiswa dan mahasiswi membaca pada materi PPT yang saya kirim lewat EduLearning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.